Oke, selamat pagi untuk teman-teman di Fakultas Hukum. Eee, Selamat yang sudah melaksanakan KKN ya. Hari ini ada supervisi, mudah-mudahan lancar. Jadi saya ingin memberikan gambaran terkait dengan, digitalisasi UMKM yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu saudara harus tahu dulu, bagaimana sih, perkembangan UMKM kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya presentasikan. Jadi, ini materi sudah, saya rekap kemarin, sudah saya bikin. Jadi intinya adalah bagaimana digitalisasi ekonomi dan UMKM ini di era milenial. Tentu saudara sudah sangat paham terkait dengan perkembangan, e-commerce di Indonesia. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan banyak ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa memang, digitalisasi ini, memberikan perubahan ya, perubahan itu yaitu terkait dengan perilaku masyarakat, ya mengarah kepada apa ya istilahnya, penggunaan teknologi yang akhirnya adalah itu justru bisa menjadi faktor pendukung terhadap perkembangan ekonomi UMKM yang ada di Indonesia. Namun perlu kita ketahui bersama juga bahwa lahirnya beberapa platform, baik itu e-commerce ya, baik itu financial technology atau vintage ya, ataupun jasa pengiriman ya, ataupun jasa-jasa yang lain, ini harus kita respon baik, baik oleh masyarakat, UMKM, dan pemerintah juga demikian. Karena ini kan gerakan bersama. Ya. Jadi membangun ekonomi itu harus memang bersama. Jadi istilahnya tidak kita bergerak sendiri-sendiri. Nah, yang perlu saudara ketahui bahwa memang di Indonesia ini kalau kita lihat seberapa banyak sih masyarakat yang tergabung atau menggunakan jasa perbankan ya, atau yang terlibat dalam transaksi-transaksi perbankan. Ini masih 50%. Ya, jadi 49% koma berapa itu kita baru baru separuh lah dari rakyat Indonesia. Jadi ibaratkan kalau satu kelas itu ada 30 orang ya hanya 15 orang yang terhubung ke jaringan perbankan. Nah, karena kuncinya transaksi digital itu adalah dia harus memiliki ya minimal ATM lah atau tabungan di perbankan. Jadi kemudian dia bisa menggunakan vintage-nya melalui top up data dan lain sebagainya, top up uang ya, istilahnya saldo. Nah, ini yang menjadi gambaran. Kalau kita lihat di Singapura ini justru sangat besar yaitu 98%, hanya 2%. Nah, kalau kita bandingkan memang cukup baik lah dibandingkan dengan Filipina maupun Vietnam maupun Kamboja. Di India saja itu yang rakyatnya sudah 1 miliar lebih itu sekarang sudah 80%. Indonesia ini masih 49%. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar kita. Mengapa kadang saya menyampaikan di masyarakat itu, ayo kita jualan online, ayo kita jualan. Padahal sederhana saja. Itu yang kami harapkan supaya mereka itu terangsang untuk belajar bagaimana menggunakan jasa perbankan. Nah, ini masalahnya kalau kita melihat UMKM di Indonesia ini kan cukup besar ya. Kalau kita lihat data di Gross Domestic Product atau GDP ini sumbangsinya itu sebesar 62, apa ya 60,34%. Jadi total pendapatan negara ini 60,34% itu merupakan sumbangsi daripada UMKM kita. Hanya saja mereka UMKM yang banyak ini yang jumlah 62,9 juta ini tidak semuanya terhubung ke internet. Ya, bahkan kalau kita lihat di transaksi Pemda ya dan lain sebagainya ini kan tidak semuanya juga terhubung ke digital ya atau secara online ya akhirnya banyak transaksi yang tidak terdeteksi. Kalau dulu kita beranggapan bahwa kalau online itu berbahaya Pak ya, berisiko. Padahal justru yang menggunakan basis data karena ini semuanya basisnya adalah big data ya, semuanya bisa terrecord dengan baik transaksi pengeluaran maupun penerimaan, itu justru lebih aman. Karena apa? Semuanya ada datanya, jadi semuanya terdeteksi. Kita mau bayar Rp20.559,6. Nah, ini ada datanya. Jadi angka kecil pun itu terrecord dengan baik. Nah, justru dengan adanya digital ini kita bisa melihat nih perkembangan. Misalkan usaha saya tahun kemarin berapa yang terjual itu semuanya sudah ada.
Jadi kalau kita menggunakan e-commerce ya, kita menggunakan vintage, itu semuanya ada datanya. Jadi penjualan kita tahun kemarin, bulan kemarin, minggu sekarang ini, hari ini ada datanya berapa total uang yang masuk ke toko online saya. Jadi tidak perlu repot gitu ya. Dan kita kalaupun misalkan mau membayar bank, di sana kan ada istilah ini menggunakan catatan atau apa ya. Pada di sana sudah ada laporan keuangan, kita tidak perlu nyentang catatan, centang aja ada laporan keuangan karena semuanya sudah terikut dengan baik. Gitu. Ini tantangan ke depan kita harus bersama-sama kita gerakan ini harus dimulai dari kita. Baru kita ajak masyarakat supaya bisa istilahnya mengenal yang namanya digital ya. Jadi mau itu keuangannya, mau itu transaksinya, ya mau itu tabungan dan lain sebagainya, mau semuanya deh ya. Kemudian, nah kalau kita melihat di tren pandemi ini memang dampaknya akan luar biasa kepada masyarakat ya. Tapi justru di dalam kuartal 3 ini kan pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,05%. Ya. Di kuartal 2 itu cukup rendah, tapi kita harus ketahui bahwa eh, pertumbuhan e-commerce itu terus naik ya. Jadi kalau kita cek nih di data ya transaksi e-commerce tahun 2020 ini justru terus naik itu sampai ke kuartal ke bulan 3 dan seterusnya itu sampai sekarang pun naik itu. Nah ini menjadi gambaran bahwa kalau kita tidak menangkap peluang ini ya aman gitu. Saudara kan generasi muda ya, Allah meskipun ya saya orang hukum Pak tidak mungkin ke sana. Ya jangan demikian. Siapa tahu saudara jadi notaris, keluarganya atau istrinya ya usaha di rumah atau saudara yang cewek ini jadi apa advokat dan sebagainya atau apalah ya. Yang cowoknya punya suaminya punya bisnis di rumah. Nah, ini luar biasa. Ngapain kita jauh-jauh? Toh kalau ekonomi kita ini dikuasai oleh asing. Gambarannya gitu aja deh sekarang. Saya contohkan yang Lazada. Itu sekarang didominasi oleh produk asing yang langsung dikirim oleh dari Cina. Bayangin ya. Mereka sudah memfasilitasi bagaimana mengurus di bea masuknya ya, di bea cukai dan lain sebagainya itu. Itu sudah disiapkan dengan baik. Ya, jadi mereka kita sebagai konsumen yang membeli di sana itu tidak perlu ruwet-ruwet ngurus itu ya. Jadi semuanya sudah terikut dengan baik gitu loh ya. Jadi mereka sudah kita tinggal bayar nih berapa biayanya, biaya pengirimannya sekian. Terus tunggu di rumah gitu loh. Bayarnya pakai rupiah, tidak perlu pakai dolar ataupun yuan ya. Tidak perlu. Jadi ini sudah disiapkan semua. Nah, lantas apakah kita hanya akan diam ketika pasar digital kita ini dikuasai oleh eh, negara lain itu. Padahal tadi kan datanya UMKM kita itu banyak yang berapa juta orang itu. Terus domestik produk kita atau pendapatan nasional kita itu disupport oleh UMKM yang sangat besar. Nah ini kalau kita tidak mampu menangkap ini ya emang. Makanya ini kan sering saya jelaskan mengapa dari awal saya jelaskan kita harus digitalisasi ya dari commerce-nya atau dari finance-nya supaya kita paham bahwa pasar digital kita ini terus naik dan tapi naiknya itu justru dikuasai oleh produk-produk asing. Iya kita sadar lah mungkin dari segi kemampuan mungkin tidak setara dengan negara lain, tapi ini harus harus kita baca terus peluangnya. Produk apa sih yang dibuat oleh produk-produk asing yang tidak masuk ke dalam negeri kita? Ya itu kita jadikan peluang untuk kita pasarkan produk-produk kita. Apakah harus punya expertise atau keahlian ya Pak untuk bisa masuk di tidak? Ya. Jadi kalaupun kita hanya jualan boleh. Misal di sekitar ada yang UMKM tidak jualan, jualan online maksud saya, saudara bisa membutuhkan ya foto yang bagus seperti apa. Saya sih rencana pengen ngajak saudara untuk praktek-praktek bikin produk ya, supaya saudara ada gambaran dari bikin produk sampai produk itu difoto, diupload ke, karena ini sudah dipraktekkan yang terkait dengan ini, nanti saudara ke belakang selesai KKN ini sambil kerjakan skripsi ya bisa sambil lalu berbisnis. Jadi produk-produk tetangga atau teman-temannya yang tidak dijual online itu bisa difotokan. Jadi itu sudah bisnis saudara. Itu sudah namanya bisnis. Gitu. Jadi by e-commerce. Nah, kalau kita lihat di data ini, jadi justru uang elektronik itu yang urin ini ya, yang di bawah ini menjadi apa ya, menjadi hal yang paling banyak diminati oleh masyarakat daripada transaksi menggunakan transfer bank ya ataupun menggunakan transfer ATM gitu ya.
Jadi mereka lebih lebih fleksibel menggunakan GoPay, ya, menggunakan link aja itu loh ya, GoPay dan lain sebagainya untuk transaksi. Top up-nya bagaimana Pak? Bisa menggunakan ATM, bisa melalui Indomaret dan lain sebagainya. Nah ini manfaat yang harus saudara pahami ya bahwa orang ini saat ini banyak menggunakan apa uang elektronik atau e-money ya, atau e-wallet gitu ya, itu untuk bertransaksi. Nanti lama-lama, karena ini Bank Indonesia sudah menerapkan yang namanya QR code ya, jadi apa istilahnya seluruh pembayaran menggunakan barcode. Semua scan itu, jadi bayar ini scan. Jadi kalaupun perusahaan saudara nanti mau menerapkan harga jual nasi goreng saya itu 18.999 rupiah. Nah, ini bisa diterapkan. Coba kalau pakai tunai, enggak bisa bayar 1 rupiah itu. Tapi kalau uang elektronik, saudara bisa ya. Nah, ini harus dimanfaatkan. Perkembangan ini eh, harus kita respon dengan baik sebagai akademisi UNAS yang mampu membawa perubahan ekonomi di kabupaten kita. Kalau kita melihat di ini kabupaten kita kan sering dapat penghargaan ya. Eh, itu kan birokrasinya. Nah ini kita saatnya kita mensupport pemerintah, siapapun pemerintah kita ke depan. Ayo kita bangun ekonomi kita ini bersama dengan masyarakat. Ya. Jadi harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita siapkan produk, kita upload produk, sudah itu beres sudah. Jadi kita tinggal promosikan. Mau by sosial media, mau by e-commerce, by WA dan lain sebagainya itu bagus. Yang penting kita punya kontribusi deh untuk bangsa ini. Jadi tidak hanya sebatas komen-komen dan sebagainya. Tidak. Jadi tidak cukup membangun bangsa ini hanya dengan komentar dan komentar ya. Jadi kita harus mampu menciptakan sebuah karya, apakah itu karya produk, apakah itu bentuknya adalah pemasaran atau memasarkan produk orang lain. Oke. Jadi memang dampak dari pandemi ini kan cukup luar biasa ya. Tapi optimis saja deh, optimis saja meskipun kemarin Situbondo tempat zona merah sekarang orange ya. Tapi kita fokus aja deh. Yang penting bagaimana UMKM kita ini bangkit. Kan saya sering sampaikan ke saudara, produk-produk kerajinan yang asing saja itu kualitasnya jauh dengan kita. Kualitasnya lebih bagus kita. Contoh saya contohkan di daerah Tambak Ukir di atas sana di Kendit itu, produk kerajinannya itu luar biasa, jatinya dari bahan bakunya, prosesnya, ukurannya, teksturnya itu luar biasa ya. Karena saya sering membandingkan produk-produk asing dengan ini. Maksud saya adalah kenapa saya sering membandingkan produk-produk luar negeri itu supaya kita tahu tuh kalau kita mau perang kita harus tahu dulu medan kita, siapa lawan kita. Makanya kalau mau membandingkan produk itu dengan produk yang saya buat itu saya beli dulu. Jadi saya sebagai konsumen. Makanya kemudian saya bedah produk itu ternyata produknya seperti itu. Kualitas kayu saja sudah. Ini kan bonus demografis kita ya. Akhirnya ketika kesuburan tanah di Indonesia ini cukup baik, maka hasil kayu kita juga lebih bagus daripada di luar negeri. Contoh adalah yang sekarang tren adalah penggunaan jati Belanda. Nah, jati Belanda ini ya populer ini di semua negara ini populer ya. Indonesia punya jati asli ya, yaitu ya jati itu, jati emas dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan kualitas kayu ini jauh dengan produk jati kita. Tapi mengapa produk mereka kok tren Pak sampai jadi hiasan dinding, ya jadi meja, ya kemudian jadi mana furniture dan lain sebagainya itu. Nah, ini karena mereka bisa mengemas bagaimana produk itu jadi kemudian dipasarkan. Nah, kita lemahnya di pemasaran. Nah, pemasaran ini harus kita manfaatkan dengan baik. Bagaimana memanfaatkan e-commerce ya. Kita bisa buka toko online di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia. Manfaatkan 3 hal ini atau di Lazada syukur-syukur bisa tampil produknya di Lazada. Jadi kalau kita mencari sebuah produk, misal nih ya, produk di Situbondo trennya adalah kerajinan kerang. Kalau kita klik di Google, kerang ya, kerajinan kerang, ya, itu akan muncul Situbondo. Nah, ini yang kita harapkan. Bagaimana orang lain itu tahu bahwa Situbondo ini mempunyai produk ini kalau kita tidak mempublikasi produk kita ya. Publikasi di mana Mbak? Tidak cukup di sosial media, tidak cukup ya, di Instagram tidak cukup. Jadi kita harus tarung di platform digital atau e-commerce ya. Jadi kita harus jualan produk di sana. Ternyata ada yang lihat Pak, tidak masalah. Toh yang penting produk kita ini tampil dulu di sana. Tapi kalau
kita sudah produknya tampilannya bagus, fotonya bagus, produknya berkualitas ya. Nah ini sudah peluang besar untuk kita bisa terus berkarya, kita terus bisa mempublikasi, terus kita bersaing dengan produk-produk asing. Jadi jangan jangan pesimis dengan produk-produk dalam negeri kita. Sebenarnya sudah bagus-bagus. Ini hanya butuh dukungan bahwa kita ini harus berjalan bersama ya. Kita harus terus upload produk kita, tidak peduli sudah produk kita ini ditolak atau diterima. Kan kita sama-sama tidak tahu. Jadi kita kalau kita mau jadi pengusaha ya kita harus optimis. Makanya saya sering sampaikan ya, cernalah berita-berita yang terkait. Kalau mau jadi pengusaha, cerna informasi yang istilahnya terkait dengan UMKM kalau kita mau berbisnis. Jadi kalau kita sudah pikirannya macam-macam tidak mungkin. Fokus dulu deh kalau berbisnis fokus. Apa yang kita lihat ya kita pelajari terkait dengan produk-produk. Karena kalau kita sering melihat produk-produk itu akan menjadi tindakan kita ya. Tindakan semangat kita, perilaku kita ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan menjadi sikap, kemudian menjadi nasib kita. Ya. Jadi jangan terlalu pasrah sama yang namanya takdir. Kita usaha aja kan enggak tahu nih ya, takdir kita mau jadi apa kan enggak ada yang tahu. Karena yang saya tahu, yang saya pahami dalam berbisnis itu setiap usaha itu akan ada hasil. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha ya tergantung usaha kita. Saya 8 tahun berbisnis, 9 tahun lah ya ke sekarang sampai 2020 ini. Berbisnis di online. Sebelum 9 tahun ini saya bisnisnya offline, kerupuk. Tapi saya rasakan 9 tahun ini produk saya terus tren di Google ya. Apakah saya tidak fokus ke sosial media? Tidak memang. Jadi saya tidak fokus ke Instagram maupun yang lain-lain. Saya fokusnya di e-commerce ya. Akhirnya apa mereka bertransaksi melalui itu. Bahkan ketika toko online kita sudah bagus ya, orang itu tidak akan belanja melalui toko online e-commerce kita. Ya di e-commerce itu. Justru mereka akan langsung telepon ke kita. Saya pesan produk ini langsung transfer. Jadi kepercayaan itu bisa dibangun melalui e-commerce ya, bisa dibangun melalui sosial media. Karena kalau di e-commerce itu recordnya sudah ratusan transaksi atau ribuan transaksi ya, ratingnya bagus-bagus. Nah ini sudah modal. Makanya ini kesimpulannya. Jadi kalau saya simpulkan, saya sudah sejak tahun 2016 ini, saya S2 saya sudah riset ya waktu itu kita seminarkan di Lombok, seminar internasional dengan beberapa peneliti di negara lain ya. Kebetulan profesor saya waktu itu. Jadi saya simpulkan waktu itu bahwa untuk mengejar ketertinggalan UMKM di Indonesia ini hanya ada 3. Yaitu yang pertama adalah mereka harus paham yang namanya e-production. Bagaimana menggunakan teknologi pada produksi kita. Misalkan saya contohkan, kalau kita membuat produk, kalau hanya manual itu tidak bisa. Membuat produk satu dengan membuat produk 10, biayanya itu lebih sedikit yang membuat 10. Ya, ini harus dipahami. Misalkan bahan baku ada di mana, Pak? Ini e-production ya. Makanya lihat deh situs-situs pemerintah ini sudah mensupport terkait dengan apa ya ketersediaan bahan baku dan lain sebagainya supaya UMKM ini bisa tahu oh ternyata bahan baku di sini ada di sini ada. Nah ini bisa kita lihat juga di e-commerce. Nah ini maksudnya e-production kita selalu menggunakan teknologi untuk mensupport produksi usaha kita. Namanya e-production. Kemudian yang kedua adalah e-finance. E-finance ini bagaimana kita mengelola keuangan itu tidak by tunai lagi, apalagi pandemi ya, dikit-dikit pegang hand sanitizer ya, dikit-dikit cuci tangan. Nah ini kan kita menghindari kontak langsung dengan orang lain ya. Nah kita gunakan yang namanya e-payment ya. Kita bisa nabung uang, misalkan kalau saya baru buka ATM, buka aja, nanti download aplikasi misalkan OVO, misalkan Shopee Pay, kalau buka Shopee kan ada itu ya, tahu GoPay dan lain sebagainya. Mulai top up, kita belajar men-top up. Nah, jadi bagaimana membayar, bagaimana menggunakan barcode, menerima pembayaran ini bagaimana. Itu kita pelajari, ini namanya e-payment. Kemudian jasa-jasa keuangan itu juga bisa meminjamkan uang, bahkan bisa kita ketika belanja kita bayar kredit. Nah ini bagaimana Pak? Nah ini bisa dicoba ya. Tidak perlu kalau kita menggunakan e-payment ini apa ya istilahnya, misalkan kita mau pinjam ke perbankan. Wah ruwetnya bukan ruwet gimana ya, karena kadang kita tidak lengkap, administrasi kita ini kadang tidak lengkap. Nah ini harus saudara pahami bahwa ada perkembangan ekonomi atau e-payment atau e-finance kita di Indonesia ini. Dan ini harus direspon. Kita harus belajar
bagaimana menggunakan akun atau e-wallet ini ya, akun di ShopeePay ya, ataupun dan lain sebagainya, bagaimana top up saldonya, Pak. Nah, ini namanya e-payment atau e-finance ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga apa, Pak? Yaitu e-commerce. Bagaimana memasarkan produk kita menggunakan sosial media, menggunakan platform marketplace ya, contohnya Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Bagaimana retur barang, bagaimana mengupload produk di sana, Pak ya. Bagaimana menaikkan reputasi, menaikkan produk kita supaya tampil di beranda. Jadi 3 hal itu sudah saya tulis waktu itu di jurnal internasional. Jadi 3 itu. Kemudian yang sekarang juga tren kan akhirnya bahwa katanya ada 4 cara untuk mengejar ketertinggalan saat ini di era pandemi, yaitu kita menggunakan e-payment, ya e-finance, e-production, dan e-marketing. Sama intinya. Ya, makanya saya lebih suka penelitian terkait dengan masyarakat yang basisnya adalah mengembangkan ekonomi UMKM. Jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan ke saudara. Ada pertanyaan menarik. Kalau di berita ini kan uh, menggambarkan Indonesia masuk jurang resesi dan lain sebagainya. Seberapa penting sih bagi UMKM kita informasi itu? Silahkan dijawab di grup WA kita. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Semoga sukses, KKN-nya selesai, segera juga skripsinya dibangun ya, dibuat ya dari sekarang. Nanti tinggal setelah KKN langsung mengajukan judul skripsi, proposal, sidang skripsi, lulus deh. Lulus sebagai sarjana hukum yang hebat, lulusan UNAS ya, UNAS kreatif, inovatif dan berkarakter. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.